Gak mungkin salah lihat lah Bu, itu infonya dari Bu RT-nya langsung. Bahkan nih ya, katanya Pak RT sampai demam loh. Serius, kasihan dong Pak RT. Iya Bu, saya sih yakin Bu, pasti rumahnya Pak RT juga berhantu. Bu Mayang tahu nggak, kata orang-orang kalau rumah udah berhantu itu pemiliknya pasti melakukan ritual tertentu. Ritual apa? Kamu jangan ngaco deh. Saya nggak ngaco kok Bu, ini beneran kata orang-orang. Katanya Pak RT dan Bu RT melakukan pesugihan, makanya rumahnya Pak RT banyak hantunya. Pak RT, malam ini kenapa serem banget sih? Gak kayak biasanya Pak RT, ngerasa nggak? Iya, saya juga ngerasain serem banget. Gak tahu nih kenapa malam ini beda gak kayak biasanya. Pak RT, kita nggak usah ikut ngeronda yuk. Pak RT, anterin saya pulang aja. Saya beneran takut. Gak bisa gitu Pak Sip, kita harus tetap ngeronda. Ini semua demi keamanan komplek ini. Tapi saya beneran takut Pak RT. Udah lawan aja rasa takutnya. Oh Pak RT, ini kok pohonnya besar, serem banget sih. Kenapa nggak ditebang aja sih Pak? Saya nggak bisa nebang pohon ini, soalnya dari dulu udah ada di sini. Takut tiba-tiba ada yang sakit kalau ditebang. Ada setan Pak RT, lari! Pak Sip, jangan tinggalin saya. Serius? Semalam Pak RT melihat hantu? Melihat di mana Bu? Pak RT sih bilang kalau dia ngelihatnya di dekat pohon besar itu. Katanya sih beneran hantu. Pak RT sampai demam sekarang. Ya ampun, kasihan banget Pak RT, saking ketakutannya sampai demam. Semoga cepat sembuh ya Bu. Itu Bu RT sama Nala lagi ngapain ya? Kayaknya lagi bergosip. Aku ikut gabung ah, udah lama nih gak bergosip sama Bu RT. Pagi Bu RT, Nala, kalian lagi ngapain nih? Kayaknya seru banget ngobrolnya. Ini Sari, kita lagi ngobrol soal suami saya yang semalam ngelihat hantu. Ngelihat hantu? Serius itu Bu? Hantu di mana Bu? Saya sebenarnya kurang yakin sih, tapi suami saya bilang gitu. Dia ketakutan, bahkan sekarang sampai demam. Wih, bisa nih jadi bahan gosip sama ibu-ibu. Emangnya Pak RT melihat hantunya di mana Bu? Tuh di dekat pohon besar itu katanya. Padahal setiap hari saya lewat situ, tapi nggak ada apa-apa tuh. Mungkin suami saya lagi apes aja. Oh gitu ya Bu RT. Oh iya, saya lupa tadi saya mau ke toko Pak Hadi. Kalau gitu saya duluannya Bu RT. Nala, mari. Iya Sari, mari. Bu RT, kenapa ngasih tahu ke Sari sih? Dia itu kan tukang gosip Bu. Saya yakin nih, pasti dia bakal ngasih tahu ke ibu-ibu yang lain. Biarin aja lah Nala. Toh itu kan cuma cerita biasa. Asal jangan dilebih-lebihkan aja. Bu Mayang, tahu nggak? Saya dapat gosip baru loh. Ini soal Pak RT. Gosip terus, gak ada hal lain yang mau diomongin gitu selain gosip. Tadi pagi Bu RT bilang kalau Pak RT itu semalam lihat hantu. Palingan itu salah lihat kali. Gak mungkin salah lihat lah Bu, itu infonya dari Bu RT-nya langsung. Bahkan nih ya, katanya Pak RT sampai demam loh. Serius, kasihan dong Pak RT. Iya Bu, saya sih yakin Bu, pasti rumahnya Pak RT juga berhantu. Bu Mayang tahu nggak, kata orang-orang kalau rumah udah berhantu itu pemiliknya pasti melakukan ritual tertentu. Ritual apa? Kamu jangan ngaco deh. Saya nggak ngaco kok Bu, ini beneran kata orang-orang. Katanya Pak RT dan Bu RT melakukan pesugihan, makanya rumahnya Pak RT banyak hantunya. Astagfirullah Sari, kamu jangan ngomong sembarangan. Itu sama aja fitnah. Ya itu kan menurut saya Bu. Emangnya Bu Maya nggak curiga kenapa Pak RT kepilih terus jadi RT di komplek ini? Itu pasti karena dia pesugihan Bu. Kamu kesini mau beli atau mau bergosip? Bu Mayang, ini belanjaannya. Makasih Pak Hadi. Gak tahu nih Pak, Sari tuh suka banget ngegosip. Ya elah, kayak Bu Maya nggak pernah bergosip aja sih. Jangan suka bergosip Sari. Kamu nggak malu apa sama hijab kamu? Apa sih Pak Hadi? Ini nggak ada hubungannya sama hijab saya. Saya itu nggak ngegosip ya. Saya itu cuma menyampaikan informasi. Informasi apaan kayak gitu? Informasi yang kamu kasih itu salah Sari. Mana ada Pak RT melakukan pesugihan? Jangan menyebarkan fitnah. Ya udah sih kalau nggak percaya. Bukan benar, dia kesini cuma mau bergosip aja. Gimana ceramah dari Ustadz yang tadi? Terketuk gak hatinya? Ya lumayan lah. Kamu tahu nggak? Katanya Bu Mayang itu sering ngutang di tokonya Pak Hadi. Mulai lagi nih. Baru aja tadi Ustadz bilang jangan suka ngegosip. Ini udah mulai lagi aja. Kamu itu ngedengerin perkataan Ustadz tadi nggak sih? Aku denger kok. Aku cuma pengen cerita aja. Soalnya kan jarang banget Bu Mayang itu ngutang. Dia kan orangnya kaya. Masa ngutang sih? Atau jangan-jangan suaminya bangkrut? Sari, mau Bu Mayang ngutang atau enggak itu bukan urusan kita. Biarin aja. Toh dia yang ngutang kan bukan kamu. Jadi
Sari nggak usah repot-repot ngurusin. Ini bukan soal ngurusin atau enggak, Nala. Emangnya kamu gak curiga sama Bu Mayang? Mungkin aja nih ya, kalau suaminya itu bangkrut terus kelilit utang. Aku sih dengar dari tetangga kalau sekarang keluarganya Bu Mayang lagi kesusahan uang. Ya udah, kamu bantu aja sana Bu Mayang, jangan cuma ngomongin doang. Di mana bisa aku bantuin Bu Mayang? Aku aja kan gak punya duit. Kamu ini gak suruh ya kalau diajakin cerita? Aku emang gak suka ya diajakin bergosip. Bukan bergosip, Nala, tapi cerita. Terserah kamu deh, yang jelas jangan bergosip terus, Sari. Cari kegiatan yang lain. Malu tuh sama hijab kamu. Kenapa bawa-bawa hijab sih? Ini gak ada hubungannya ya sama hijab yang aku pakai. Emang gak ada hubungannya, tapi seenggaknya hijab kamu tuh sebagai pengingat biar kamu gak ngegosipin orang terus. Tahu ah, susah ngomong sama kamu. Sari, kapan sih kamu akan berubah? Gosip itu bukan cuma ngomongin orang, tapi udah nyebarin fitnah. Banyak yang kamu omongin itu gak bener. Semoga kamu cepet tobat deh. Sore, Nala, kamu tadi habis ikut kajian mingguan Ustadz Men ya? Iya Bu Mayang. Bu Mayang kok tumben gak ikut, biasanya paling rajin. Iya nih, hari ini anak saya sakit. Dia agak rewel, makanya saya nggak ikut. Mungkin minggu depan insya Allah saya ikut. Semoga anak ibu cepat sembuh ya. Oh iya Bu, kata Sari Bu Mayang ngutang ke Pak Hadi. Hah, ngutang? Saya nggak pernah ngutang di Pak Hadi. Tapi tadi kata Sari kayak gitu Bu. Saya sih nggak percaya, soalnya kan Bu Mayang emang nggak pernah ngutang. Ya Allah, Sari itu emang bener-bener ya. Saya itu nggak pernah ngutang di Pak Hadi. Waktu itu saya lupa bawa uang, tapi saya balik lagi ke tokonya Pak Hadi. Terus langsung saya bayar. Ternyata bener dugaan saya. Ya Allah, Sari itu tega-teganya ya nyebarin gosip. Bu Mayang kayaknya harus negur dia deh. Saya sih mau aja negur dia, tapi saya lagi banyak kerjaan. Untuk saat ini saya masih bisa memaklumi dia. Tapi kalau sampai saya dengar dia bergosip tentang saya lagi, saya nggak akan tinggal diam. Saya nggak nyangka anak saya bisa pergi secepat ini. Yang sabar ya Bu, Ibu harus ikhlas biar anak Ibu tenang di sana. Bener itu, saya turut berduka cita ya Bu Fauzia. Semoga amal ibadah anak ibu diterima di sisi Allah. Ibu jangan terlalu larut dalam kesedihan ya. Terima kasih banyak Bu RT, Pak RT. Kalian sudah menemani saya. Kalian juga membantu mengurus pemakaman anak saya. Semenjak suami saya meninggal, saya mengurus semuanya sendirian. Dan sekarang anak saya ikutan gak ada. Saya benar-benar sendirian. Saya tidak bisa mengatakan apapun Bu, selain sabar dan tabah. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Bu Fauzia hebat bisa menghadapi cobaan ini dengan tabah. Saya yakin Allah akan menggantikan semua kesedihan ibu dengan yang lebih baik ya. Bu Fauzia, saya turut berduka cita ya Bu. Ini pasti berat buat Ibu. Terima kasih Sari. Doakan saya ya. Semoga saya ikhlas menerima takdir ini. Amin. Saya akan doakan Ibu. Oh iya Bu, maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu anak Ibu meninggal karena apa? Anak saya meninggal karena sakit. Ya Allah, kasihan sekali. Ibu yang sabar ya. Sekarang Ibu harus tenang karena anak Ibu sudah tidak merasakan sakit lagi. Ibu-ibu tahu nggak alasan anaknya Bu Fauzia meninggal? Emangnya apa alasannya? Katanya nih ya, anaknya Bu Fauzia meninggal gara-gara sakit. Haiya, oh kalau itu sih Oe udah tahu ah. Tapi nih ya Bu, kalau anaknya meninggal gara-gara sakit, itu berarti Bu Fauzia aja yang gak bener dong ngurusin anaknya. Masa anaknya sakit tapi gak diobatin? Kan kasihan, mana masih kecil. Astagfirullah, kamu jangan ngomong kayak gitu Sari. Saya yakin kalau Bu Fauzia udah berusaha ngasih yang terbaik buat anaknya. Haiya, benar itu. Bu Fauzia itu kan sayang banget sama anaknya. Gak mungkin lah dia menyepelekan anaknya. Tapi kalau sayang, gak mungkin dong anaknya sampai meninggal kayak gitu. Saya sih yakin kalau Bu Fauzia itu cuma pura-pura sayang sama anaknya. Soalnya nih ya, saya dengar Bu Fauzia itu mau nikah lagi, tapi sama Brondong. Mungkin pacarnya Bu Fauzia gak mau ribet ngurusin anaknya Bu Fauzia. Udahlah Sari, kamu jangan sujon. Gak mungkin Bu Fauzia seperti itu. Haiya, kamu jangan sembarangan ha Sari. Oe kenal betul ha sama Bu Fauzia. Dia itu sekarang lagi berduka ha. Tapi lu orang malah bergosip yang enggak soal dia ha. Hargailah orang yang lagi berduka Sali. Loh, kok kalian malah marah-marah sih sama saya? Saya kan cuma kasih info. Info yang mana? Yang kamu bilang barusan itu gosip semua. Sari, sebaiknya lo orang jangan suka bergosip ha. Apalagi soal tetangga. Lo orang itu masih muda ha. Coba cari hal yang lebih bermanfaat daripada bergosip kayak gini. Oh, jadi hanya karena saya masih muda, saya nggak boleh bergosip. Terus kalian yang udah tua boleh bergosip gitu? Haiya, bukan macam itulah maksud Oe. Udahlah, ibu-ibu ini nggak asik diajak bergosip. Dinasehatin malah nggak terima. Harusnya dia tuh mikir, bukan malah tersinggung kayak gitu.
Saya nggak habis pikir sama Sari. Dia tega sekali gosipin saya seperti itu. Lagi pula, kata siapa saya tidak mengobati anak saya. Saya udah habis puluhan juta untuk biaya pengobatan. Haya, lo orang sabar ha, jangan terpancing emosi. Salim memang keterlaluan ha, tapi dengan lo orang emosi kayak gini gak akan menyelesaikan masalah. Tapi Bu Wanda, bukan cuma Bu Fauzia yang digosipin kayak gitu. Saya juga pernah. Masa saya dibilang pakai pesugihan cuma karena suami saya lihat hantu di dekat rumah? Kan aneh. Kita nggak bisa tinggal diam aja. Kita harus tegur si Sari itu. Kalau kita diam aja, dia pasti akan bertindak lebih. Saya setuju Bu. Nanti saya dan suami saya akan tegur dia. Mohon bantuannya ya Bu RT. Saya harap Bu RT dan Pak RT bisa menyelesaikan masalah ini. Haya, masalah ini jangan dibiarkan terus berlarut ha. Takutnya nanti banyak fitnah yang merajalela. Oh, nggak bisa bayangin kalau banyak warga di komplek ini saling curiga. Bener tuh Bu Wanda, saya juga nggak bisa bayangin. Pokoknya masalah ini harus segera diselesaikan. Bu, kita pulang aja ya Bu. Di rumahnya Sari banyak pocong Bu. Tapi Pak, kita kan mau negur Sari. Emangnya Ibu ngeliat apa itu banyak pocong di rumahnya Sari? Kita tegur Sarinya nanti aja ya Bu. Masih ada hari esok. Bapak benar-benar takut. Tapi Pak, yaudah kalau Ibu mau negur Sari, Ibu duluan aja. Bapak takut. Loh, kok Ibu ditinggal Pak? Tunggu Pak. Pak RT, Bu RT, kenapa kalian lari-lari? Itu Padi, di rumahnya Sari banyak pocong. Iya Pak Hadi, tuh kan, lihat sendiri. Mana Pak, Bu? Kok saya nggak melihat apa-apa ya? Loh, kok pocongnya nggak ada sih? Tadi beneran ada loh. Pocong yang mengelilingi rumahnya Sari, serem. Saya juga melihat Pak Hadi, banyak pocong. Ya ampun, Pak RT dan Bu RT ini ada-ada aja sih. Nggak mungkin lah ada pocong siang bolong gini. Kalian salah lihat kali. Tadi kamu beneran lihat pocong kan Pak? Iya Bu, aku beneran lihat pocong. Kamu juga lihat kan ya Bu ya? Iya Pak. Pak RT, Bu RT, mungkin kalian salah lihat aja. Buktinya nggak ada pocong kan? Iya kali ya Pak. Mungkin saya salah lihat ya. Yaudah Pak, yuk kita pulang. Kita duluan ya Pak. Dadah Pak Hadi. Kita duluan ya Pak Hadi. Mari. Pak RT dan Bu RT ini ada-ada aja ya. Mana ada pocong di siang bolong kayak gini. Jadi selama ini ayah melakukan pesugihan. Kenapa ayah melakukan semua ini? Ini sangat melanggar agama ya. Emangnya kenapa? Ini bukan urusan kamu, Sari. Tugas kamu itu cuma belajar. Nggak usah ngurusin ayah. Tapi aku anak ayah. Aku berhak tahu kenapa ayah melakukan ini. Sadar ya, kalau apa yang ayah lakukan itu salah. Ayah melakukan ini semua demi kamu. Kamu pikir dari mana uang ayah dapatkan? Hah? Kalau bukan karena pesugihan, kamu nggak mungkin bisa makan, Sari. Tapi nggak dengan cara pesugihan juga ya. Ayah bisa mencari kerja yang lain. Kerja apa? Kamu pikir gampang nyari kerja? Sudahlah, kalau kamu memang tidak mau ayah seperti ini, kamu boleh keluar dari rumah ini. Waktu itu aku menyebar gosip Pak RT dan Bu RT melakukan pesugihan. Ternyata sekarang malah ayah yang melakukan pesugihan. Semuanya sangat tiba-tiba. Kenapa ini bisa terjadi? Itu berarti selama ini aku makan dari uang hasil pesugihan. Apa ini semua balasan? Kenapa aku sudah menggosipkan Pak RT dan Bu RT sehingga semuanya jadi berbalik ke aku? Kepalaku pusing. Ini pasti gara-gara aku selalu memikirkan masalah ini. Mendingan aku tidur aja. Duh, kenapa bibirku terasa perih ya? Kok bibirku kayak tebal gini ya? Hah, kenapa bibirku jadi membesar gini? Rasanya juga perih. Perasaan semalam aku gak pakai apapun. Kenapa pas bangun tidur jadi tebal begini? Apa mungkin digigit serangga ya? Tapi gak mungkin. Aduh, bibirku sakit. Kenapa ini ya? Ayah nggak ada, mobilnya juga nggak ada. Apa jangan-jangan ayah pergi? Tapi ayah pergi kemana? Gak mungkin kan? Kalau ayah ninggalin aku. Ayah di mana? Kenapa dia nggak ngasih tahu aku kalau mau pergi? Apa mungkin ayah marah sama aku? Tapi yang seharusnya marah itu aku. Kenapa jadi aku yang ditinggal? Loh, kok tiba-tiba jadi banyak lebah gini sih? Pergi. Kenapa tiba-tiba mengerumuni aku? Hush, sana pergi. Aduh, sakit. Dasar lebah sialan. Mukaku jadi disengat. Aduh, mukaku sakit. Mataku juga perih. Kenapa jadi banyak lebah gini sih? Sejak kapan di sini jadi banyak lebah? Saya mohon maaf ibu-ibu. Kemarin saya nggak jadi negur Sari. Gak tahu kenapa saya dan Pak RT
ketakutan. Ketakutan kenapa, Bu? Tuh, gimana ya? Kalau saya cerita takutnya kalian gak percaya. Cerita aja Bu RT, nggak apa-apa, kita pasti percaya kok. Sebenarnya kemarin sih saya dan Pak RT menegur Sari, tapi pas kita sampai di depan rumahnya ada banyak pocong, Bu. Serius, Bu? Kok bisa sih? Saya juga nggak tahu, Bu Mayang. Yang jelas saya dan Pak RT ketakutan, makanya kita nggak jadi negur. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa rumahnya Sari banyak pocong gitu? Apa emang rumahnya berhantu ya? Apa mungkin Sari atau ayahnya pakai pesugihannya? Hah? Maksud Bu Mayang apa? Bu RT ingat gak? Beberapa hari yang lalu Sari ngegosipin Ibu RT dan Pak RT pakai pesugihan. Tapi kan itu cuma gosip. Terus sekarang rumah Sari malah banyak pocongnya. Mungkin aja mereka yang pakai pesugihan. Bisa jadi tuh Bu Mayang. Tolong, tolong. Ya ampun, itu tadi Sari kan? Kok dia dikejar-kejar lebah? Benar Bu RT, itu Sari. Kenapa ya dikejar-kejar sama lebah gitu sih dia? Gimana kalau kita ikutin aja, Bu? Kok saya jadi khawatir ya? Ngapain Bu RT? Biarin aja, itu mah urusan dia. Kita nggak usah ikut campur. Bu Mayang, kita nggak boleh kayak gitu. Walaupun bagaimanapun Sari tetap bagian dari komplek ini. Kalau dia kesusahan, kita harus bantu. Tolong, tolong, siapapun tolong saya. Aduh, pakai jatuh segala sih. Tolong, tolong siapapun tolong saya. Kaki saya sakit. Di sini bau banget. Saya nggak bisa berdiri. Astagfirullah, kamu gak apa-apa, Sari? Tolong saya Bu RT. Saya nggak bisa berdiri. Kaki saya sakit. Rasain kamu. Itu pelajaran buat kamu. Kamu emang pantas ada di sana, Sari. Ya ampun ibu-ibu, kalian gak boleh ngomong kayak gitu. Kasihan Sari, dia itu butuh pertolongan. Ngapain kasihan sama dia? Orang kayak dia nggak perlu dikasihani Bu RT. Dia kan tukang gosip. Itu akibatnya buat tukang gosip. Lihat tuh Bu RT, bibir dan matanya aja pada bengkak. Itu akibat orang yang suka bergosip. Udahlah Bu, nggak usah ditolongin. Tolong saya, maafkan saya ibu-ibu. Ibu-ibu gak boleh bersikap seperti ini. Mau bagaimanapun, Sari sekarang butuh pertolongan. Kita harus menolongnya. Ayo Sari, biar saya bantu. Terima kasih banyak Bu RT sudah mau menolong saya. Ibu-ibu, saya minta maaf atas semua perbuatan saya yang telah saya lakukan. Maaf kalau saya sudah menggosipkan ibu-ibu. Iya Sari, tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan kamu. Tapi kenapa tubuh kamu jadi seperti ini? Ini semua ajab untuk saya Bu RT. Karena saya terlalu sering bergosip, terutama membicarakan hal-hal buruk. Sekarang kamu sudah tahu kan akibatnya. Makanya jangan suka bergosip. Iya Bu Mayang, saya minta maaf ya. Saya janji tidak akan bergosip lagi. Alhamdulillah kalau kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu berjanji untuk tidak akan bergosip lagi. Ingat Sari, ngegosipin orang itu nggak baik. Apalagi kalau yang kamu gosipin itu hal-hal yang nggak benar. Itu bisa aja jadi fitnah loh. Iya Bu, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Saya benar-benar menyesal. Warga di sini sudah memaafkan aku, tapi kenapa tubuhku masih seperti ini? Bahkan setiap harinya tubuhku malah semakin kotor. Mau seberapa banyak pun aku mandi, kotoran ini tidak akan pernah hilang. Bahkan wajahku semakin bengkak. Mungkin ini adalah balasan untukku atas apa yang sudah aku lakukan selama ini. Bukan hanya tubuhku, sekarang ayahku juga pergi meninggalkan aku. Aku nggak tahu ayah di mana. Aku benar-benar sendirian. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Aku benar-benar menyesal. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku berjanji tidak akan bergosip lagi. Tolong, ampuni aku ya Allah.